Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, Rajiman, saya sebagai utusan pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Buniaki Gaisno. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai cara kerja PPKI. Benar, saya setuju, karena PPKI siap bertanggung jawab untuk kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami berdiri. Terima kasih. Baiklah, Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kumpulnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke kemerdekaan Indonesia, tapi Bung, Jepang masih menjajah Indonesia. Assalamualaikum. Saudara-saudara, kita dapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Menggembirakan kabar yang kau katakan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan tadi? Saya jelas jadi tentara Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena sudah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan itu. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Soekarno untuk membicarakan hal ini. Setuju. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Soekarno.
Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada keperluan apa ya? Gini Bu, ada yang akan kubicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya akan dengan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Saya dengar dari istri saya ada yang dibicarakan. Perihal apa itu? Kini kami dapat kabar bahwa Jepang telah menyerang kepada Sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Maka dari itu kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya mungkin akan saya usahakan dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lagi karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat apabila kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, kini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menunda kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita memerdekakan negara Indonesia. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara memerdekakan negara Indonesia. Tapi Bung, kami tidak akan merdeka oleh Jepang. Baiklah, kami berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pak. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Kalau begitu, sebentar saya panggilkan dulu ya. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf, malam-malam kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok hari. Benar begitu, kalau begitu silakan masuk. Ini Laksamana Maeda. Silakan duduk. Saya turut berbeda. Silakan gunakan apa yang kalian butuhkan. Ada pena dan kertas Laksamana. Oh sebentar, akan saya ambilkan.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Tidak dengan campuran tangan Jepang. Apakah ada dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh yang hadir kali ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasinya? Kita tidak boleh meniru bangsa lain, beda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Jasa bangsa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya juga mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah dan membaca sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di rumah ini? Oh, ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kau telah menemani saya selalu di masa-masa yang sulit. Oh iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Kita akan laksanakan upacara bendera dan diri lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Lantas bagaimana? Kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap dulu untuk proklamasi besok. Ya, Bu. Putri, tolong kibarkan bendera ini. Baik, Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sang Merah Putih, hormat!